Halo teman-teman, selamat datang di podcast ASN Talk, Angkatan 5, Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Reka Arianti sebagai host hari ini, NDH 33, Instansi Puskesmas Kota Baru, Latsar CPNS Kota Sungai Penuh tahun 2026. Pada episode kali ini, kita akan membahas dua nilai penting dalam Core Value ASN, yaitu akuntabel dan kompeten, khususnya dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. Nilai ini sangat penting karena Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat setiap hari. Untuk membahas hal ini, di sini saya sudah berada dengan dua rekan saya. Yang pertama, Saudari Pipi. Hai, Saudari Pipi. Hai, Baik, Saudari Pipi, boleh memperkenalkan dirinya. Silakan. halo semua, saya Pipi Citra Dewi dari Puskesmas Kota Baru, NDH 31. Hai. Hai, terima kasih Saudari Hai, Pipi. Selanjutnya, Saudari Dina. Hai, Saudari Dina. halo. Boleh memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, makasih host. Perkenalkan, saya Dina Liza Utami, perawat dari Puskesmas Kotololo, NDH 28. Halo. Oh, terima kasih. Halo. Baik, kita mulai dari nilai akuntabel. Menurut Anda, Saudari Pipi, apa sih yang dimaksud dengan akuntabel dalam konteks ASN di Puskesmas? Boleh dijelaskan supaya kita sama-sama mengetahuinya. Iya, terima kasih host. Akuntabel berarti setiap tindakan dan pelayanan yang kita lakukan harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara profesional. Sikap ini diwujudkan dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sebagai ASN di Puskesmas, kita harus bekerja dengan teliti dan tepat waktu gitu ya. Terima kasih, Saudari Pipi. Kalau dalam praktik pelayanan kesehatan di Puskesmas seperti apa sih contohnya? Boleh, Saudari Dina, kasih contohnya gitu. Oh, oke host. Jadi kan contohnya ini praktik di Puskesmas untuk akuntabel ini saat pasien datang berobat. Nah, petugas ini harus menjelaskan alur pelayanan melalui pendaftaran, pemeriksaan, hingga pengambilan obat secara jelas kepada pasien. Jadi pasien itu jelas nih alurnya kemana Ya. gitu kan, nggak bingung dia. Lalu selain itu setiap tindakan medis atau pelayanan juga harus dicatat nih dengan baik di rekam medis pasien. Kan kita udah punya nih RME dari Puskesmas. Ya. Hal ini penting agar riwayat kesehatan pasien ini terdokumentasi semuanya. Jadi kan nampak nanti kalau dia berobat lagi ke Puskesmas. Dan jelas dan dapat kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari pertanggungjawab inilah poin akuntabel tersebut gitu. Ya. Terima kasih, Saudari Dina. Jadi, akuntabilitas juga berkaitan dengan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap SOP pelayanan ya. Bagaimana, Saudari Pipi, penjelasannya? Baik, betul sekali, Kak. Selain itu, akuntabel juga berarti petugas harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, datang tepat waktu, serta memberikan pelayanan dengan tanpa diskriminasi kepada semua pasien. Lalu, kompeten nih. Sekarang kita beralih ke nilai kompeten. Mengapa sih kompetensi sangat penting bagi ASN yang bekerja di Puskesmas? Saudari Dina, boleh bantu menjelaskan? Oke, host. Jadi kita membahas tentang kompeten lagi nih. Nah, Ya. kompeten ini kan karena ini berhubungan dengan pelayanan di puskesmas, apalagi khususnya kita yang tenaga kesehatan. Itu kita membutuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional kita. Karena tenaga kesehatan ini harus mampu nih untuk memberikan pelayanan yang aman, tepat, sesuai standar SOP. Tenaga kesehatan ini harus mampu memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Lalu, bagaimana sih cara ASN bisa meningkatkan kompetensinya gitu? Boleh tolong dijelaskan, Saudari Pipi? Ya, baik, Os. Ada beberapa cara, misalnya dengan mengikuti pelatihan, seminar kesehatan, serta membaca perkembangan ilmu kesehatan terbaru yang dapat kita lakukan atau kita terapkan di puskesmas. Selain itu, pengalaman kerja di lapangan juga menjadi proses belajar yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri dan bisa kita terapkan kepada teman-teman dan rekan kerja kita di puskesmas. Berarti dari
mengikuti pelatihan simulan kesehatan itu salah satu bentuk dari cara ASN meningkatkan kemampuan secara teknis ya. Iya. Kalau selain dari kompetensi teknis, ASN di puskesmas apa juga perlu memiliki kemampuan selain itu, kemampuan lain gitu ah, selain kompetensi teknis tadi, Saudari Dina. Tentu ada gitu ya. Selain kompetensi teknis, ASN di puskesmas ya termasuk kita itu juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada pasien. Karena seringkali pasien membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai kondisi kesehatan. Nah, dan cara menjaga kesehatannya. Jadi kan kita ini ya kalau ngomongnya kita nggak jelas, cara kita menjelaskan juga nggak jelas, nanti salah pengertian di pasien. Nah, itu berdampak nih dengan pelayanan kita. Jadi kita harus mampu juga nih menjelaskan. Jadi sebelum kita menjelaskan, kita sebagai tenaga kesehatan harus tahu dulu apa yang kita jelaskan gitu. Oh ya, berarti selain dari kemampuan teknis tadi, ASN juga perlu mempunyai kemampuan komunikasi Ya, yang baik gitu ya. komunikasi Iya. ya. Baik, sekarang kita coba Hmm. lihat contoh sederhana dalam pelayanan puskesmas ya. Misalnya nih, ada pasien yang datang dengan keluhan tekanan darah tinggi. Eh, Sesuai dengan nilai akuntabel dan kompeten tadi, bagaimana sih tindakan yang harus kita lakukan, Saudari Pipi? Ya, sebagai petugas yang akuntabel, kita harus memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan itu sesuai prosedur dan tepat gitu ya. Mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan tekanan darah, pencatatan hasil pemeriksaan atau yang sering kita sebut di puskesmas yaitu menganamnesis atau menganamnesa pasien hingga memberikan obat harus dilakukan secara tertib dan terarah gitu. Sangat harus tepat sekali kita lakukan di puskesmas supaya Iya. tidak salah obat, tidak salah diagnosa ya, dengan Iya. anamnesis yang baik gitu. Ya. Lalu kalau dari sisi kompetensi tenaga kesehatan, bagaimana, Saudari Dina? Boleh tolong dijelaskan? Nah, dari segi kompetensi, tenaga kesehatan harus mampu nih melakukan pemeriksaan secara tepat serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien. Misalnya memberikan penjelasan mengenai pentingnya nih mengurangi konsumsi garam yang asin-asin, menjaga pola makan yang sehat, serta rutin melakukan kontrol kesehatan. Nah, itu salah satu poin-poin nih yang dapat kita lakukan dalam poin kompetensi. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa tenaga kesehatan ini harus tahu juga apa yang dijelaskan tadi. Ya, di situ tadi ya letak Ya, kegunaan dari kompetensi teknis dan ya, kompetensi komunikasi gitu ya, kemampuan ya. komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan. Nah, seandainya nih di puskesmas ASN tidak memiliki sikap akuntabel dan kompeten, kira-kira apa sih dampaknya, Saudari Pipi? Menurut saya dampaknya itu tentu sangat besar ya, host. Pelayanan kesehatan bisa menjadi tidak optimal, bahkan bisa berisiko menimbulkan kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Karena kurangnya nilai-nilai penerapan berakhlak itu sendiri, nilai-nilai berakhlak itu sendiri sangat penting dalam melakukan kegiatan pelayanan untuk sebagai pedoman kita ya sebagai ASN. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai akuntabel dan kompeten sangat penting ya untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada Iya, masyarakat. Ya, Ya, dari pembahasan kita saat ini, hari ini ya, khususnya disimpulkan bahwa nilai akuntabel dan kompeten merupakan bagian penting dari core palu ASN berakhlak ya. iya, Dengan bersikap akuntabel, ASN mampu menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan dengan memiliki kompetensi yang baik, ASN dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan ya, demikian, eh, begitulah pembahasan kita pada episode kali ini tentang akuntabel dan kompeten. Semoga melalui diskusi ini kita semakin memahami pentingnya menerapkan nilai akuntabel dan kompeten dan pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas ya, teman-teman ya. Terima ya. kasih kepada narasumber, Saudari Pipi. Terima kasih kepada Saudari Dina. Terima kasih sama-sama. atas waktunya Ya, pada hari sama-sama ini. host. Sampai jumpa pada episode berikutnya di podcast ASN Talk. Bye. Sama.